Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPA tentang daur air. Apa itu daur air? Ini lagi-lagi kita mengulang materi yang pernah diajarkan ya. Jadi daur air itu nama lainnya adalah siklus air. Jadi kalau nanti di soal dikatakan siklus air itu sama dengan daur air, sama dengan siklus hidrologi. Ini sama ya, tiga kata ini, tiga rangkaian kata ini, tiga nama ini sama. Daur air, siklus hidrologi itu sama. Nah, apa itu daur air? Daur air adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti. Sirkulasi itu berarti muter terus ya. Jadi ini tidak pernah berhenti, ini muter terus. Karena kalau berhenti, itu artinya kita mati karena sudah tidak ada air. Nah, kita akan belajar bagaimana air dalam bumi itu terus-menerus ada dan bagaimana prosesnya ya. Kalau udah nggak ada sirkulasi air, airnya sudah tidak berputar lagi, berarti itu artinya kita mati karena tidak ada air. Oke, Bu Rima akan gambarkan bagan dari daur air di bumi ini. Nah, anak-anak, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Mohon maaf gambarnya tidak bagus. Karena Bu Rima ini tidak terlalu bisa menggambar, bahkan buruk untuk menggambar. Jadi seadanya saja, yang semoga dengan gambar yang seadanya kalian bisa paham ya. Oke, di sini Bu Rima jelaskan dulu, ini laut. Kemudian ini sungai. Ini sungai. Nah, ini dataran. Nah, ini di sini tanah. Ini tanah ya. Tulisi tanah. Kemudian di sini di atas sungai, bukan di atas sungai sebenarnya. Nah, ini disebut hulu. Hulu itu tempatnya mata air. Kemudian ini matahari, seperti rambutan malahan ya, bukan seperti matahari. Oke, kita mulai saja. Di sini ada pohon, ada dataran, ada tanah, ada sungai, ada mata air, dan ada laut, ada matahari. Jadi air laut yang bersih. Jadi kalau air laut yang kotor itu tidak bisa menguap. Jadi yang menguap itu adalah air laut yang bersih. Air laut yang bersih pada siang hari itu kan panas karena terkena sinar matahari. Air laut yang bersih terkena sinar matahari, dia akan menguap. Air laut yang bersih ya, tidak yang kotor. Makanya kalian jangan buang sampah sembarangan di laut karena dapat mencemari air. Kalau mencemari air, maka air tidak bisa menguap. Karena yang bersih, yang menguap itu adalah air bersih. Jadi air laut yang bersih terkena panas sinar matahari, dia akan menguap. Itu namanya adalah evaporasi. Jadi evaporasi adalah penguapan air laut yang bersih karena terkena panas sinar matahari. Penguapan itu tidak hanya pada air laut tetapi pada tumbuhan. Jadi pada tumbuhan hijau itu dia akan mengalami penguapan karena panas sinar matahari juga. Itu namanya transpirasi. Jadi penting sekali tumbuhan itu bagi kehidupan, karena kalau mengandalkan air laut saja, kemungkinan sirkulasi air juga tidak bisa maksimal. Jadi kita butuh tumbuhan yang bisa memiliki daun, yang bisa menghasilkan uap. Jadi dari tumbuhan
proses penguapan dari tanaman, dari fotosintesis, terkena panas sinar matahari dia akan menguap. Ya, jadi penguapannya ada dua, evaporasi dan transpirasi. Evaporasi itu penguapan dari air laut. Kalau transpirasi penguapan dari tumbuhan. Kemudian dari evaporasi dan transpirasi tadi kan udah berupa uap ya. Jadi kan mereka menguap, berarti udah berupa uap. Nah, uap itu terbawa oleh angin hingga menjadi titik-titik, kemudian titik-titik ini berubah menjadi awan. Nah, titik-titik ini kan terbawa oleh angin. Nah, terbawa oleh angin itu dia kan lama-lama menggumpal. Nah, menggumpalnya itu dia berubah menjadi awan. Ini Buri menghapus biar jadi awan putih. Oke, jadi titik-titik dia berubah titik-titik. Kan uapnya nanti terbawa angin dia menjadi awan putih. Nah, ini disebut dengan peristiwa kondensasi. Terbentuk pengembunan. Kondensasi itu pengembunan. Pengembunan itu dari uap menjadi cairan. Nah, menjadi awan seperti ini adalah kondensasi, terbentuknya awan. Nah, awan-awan putih ini kan bergerak, atau kalau awan itu kan bergerak, terbawa oleh angin, kemudian awan-awan ini menjadi awan hitam. Awan-awan ini menjadi awan hitam. Nah, awan-awan hitam ini membawa banyak sekali air. Jadi kalau misal kalau kalian mau nangis, meripat kalian itu membendung banyak air. Sama dengan ini. Nah, ini membawa banyak sekali air. Karena sudah tidak mencukupi kuat, berarti dia akan jatuh menjadi hujan. Nah, turunnya hujan ini disebut dengan peristiwa presipitasi. Presipitasi yaitu turunnya hujan ke tanah atau ke bumi. Jadi bintik-bintik air karena sudah tidak kuat menahannya, dia turun menjadi hujan. Nah, hujan ini jatuh ke dataran. Ada yang hujan kan jatuh toh. Ada yang langsung menuju sungai, menuju ke mata air, kemudian menuju sungai dan kembali lagi ke laut. Ada lagi yang hujan ini resapannya ini masuk ke dalam tanah. Ini menjadi air tanah. Ini namanya infiltrasi. Infiltrasi itu adalah air hujan yang masuk ke celah-celah pori-pori tanah atau batuan hingga masuk ke dalam tanah. Itu infiltrasi. Nah, ada lagi yang air laut itu kalau daerahnya itu masih banyak tanah, nah itu kemungkinan akan masuk ke dalam tanah. Tapi kalau misalnya nggak terlalu banyak tanah, biasanya dia di dataran itu akan mengalir ke selatan terus, dan dia akan jatuh ke sungai, akan masuk ke sungai, kemudian sungai diteruskan ke laut. Nah, begitu seterusnya. Jadi air laut yang bersih akan menguap karena terkena panas sinar matahari, yaitu disebut evaporasi. Kemudian dari penguapan tersebut terbawa oleh air hingga membentuk awan putih. Pembentukan awan putih ini disebut kondensasi atau disebut pengembunan. Kemudian awan putih ini bergerak karena terbawa oleh angin hingga menjadi awan hitam yang penuh dengan air.
Kemudian awan hitam tersebut bergerak hingga turun hujan. Turun hujan itu disebut dengan presipitasi. Air hujan kemudian dapat mengalir hingga menuju sungai. Nah, sungai kembali lagi ke laut. Ada lagi air hujan tersebut yang masuk ke celah-celah batu, celah-celah tanah hingga menjadi air tanah, itu disebut infiltrasi. Nah, penguapan tidak hanya terjadi pada air laut, tetapi juga terjadi pada tumbuhan. Tumbuhan hijau yang dapat berfotosintesis, terkena panas sinar matahari, dia akan menguap. Itu disebut transpirasi. Nah, tugasmu adalah silahkan membuat bagan seperti ini di video, kemudian dijelaskan per tahapnya ya. Oke, jadi Bu Rima ulang sekali lagi, evaporasi itu adalah penguapan pada air laut karena terkena panas sinar matahari. Transpirasi adalah penguapan pada tumbuhan. Kondensasi adalah pengembunan, di mana dalam siklus hidrologi ini adalah pembentukan awan. Awan yang bersih kemudian terbawa oleh angin menjadi awan hitam yang membawa banyak air. Kemudian turun hujan, itu air akan mengalir kembali lagi ke sungai, kemudian sungai ke laut. Ada air yang masuk ke dalam celah-celah tanah kemudian menjadi air tanah, itu disebut infiltrasi. Udah, sekian video pembelajaran kali ini. Selamat membuat video, selamat belajar, jaga imun kalian dan jangan pergi jika sangat tidak mendesak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.